Ibuku, kakakku ahli surga. Karena yang saya dengar lebih banyak suara ibu-ibu, berarti ibu ahli surga. Bapak-bapak enggak jelas, karena enggak ada suaranya. Ya, paling saya kalau ceramah lebih senang ngadep ke ibu-ibu, karena Pak setrumnya lebih kencang. Kalau saya ngadep ke bapak-bapak gampang lobet saya. Bapak-bapak tuh terlalu gimana, kayaknya cemberut, ketawanya dikit cuman kalau ibu-ibu sampai nggak berasa rembes. Ada bapak-bapak di belakang, anjing lewat depan gue cepol nih orang. Ya Ustadz kayak tai lagunya nih. Emang begitu Pak, istri harus di alam, nggak bisa disalahin. Yang salah kita. Istri nggak pernah salah, bener terus. Yang selalu salah suami. Suami di rumah mulu. Begitu pergi aja ngayap mulu. Diem salah, mancing juga salah. Makanya ibu orang hebat, ahli surga semua. Sampai sehebat-hebatnya suami tetap ada begonya kalau di depan bininya. Karena kuncinya semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan lapor polisi, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahran mahsusan li ummati Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Guru-guru saya mohon ikhlas, maafin saya sekarang ceramah, Kiai maafin. Biasanya saya syuting sama Parto, sekarang saya ceramah. Kenapa saya ceramah? Bukan karena saya udah alim, saya ceramah karena udah nggak diajak syuting sama dia. Jadi maafin Kiai, maafin kalau barangkali ceramah saya nggak banyak ayatnya, bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Yang kedua, saya kalau ceramah nggak ada isinya, jadi kalau kosong isiin sendiri aja. Bentar saya baca dulu, nggak enak duitnya udah masuk semua. Maafin saya, Masya Allah ini luar biasa ini jamaahnya, Masya Allah. Usul kalau perlu sama Big Boss kita usul, sama Bapak Riman kita usul, supaya acara seperti ini kita bisa bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus, cakep ini. Abang saya, saudara saya yang saya hormati dan yang sama kita muliakan, Bos HMS Bapak Rahiman beserta Ibu Ika selaku Sohibul Bait, tuan rumah. Makasih abangku, makasih, cakep ini. Oh, minggu 3 kali mah cakep ini. Yang ceramah gua terus, lebaran pokoknya lebaran. Juga yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Ibunda Ibu Hajah Monong dan juga Bapak Haji Usup selaku orang tua Sohibul Bait. Oh, jadi ibu bapaknya masih komplit, kalau emak bapak saya udah nggak ada, udah pergi kejauhan sampai nggak balik lagi sih.
juga Bapak Camat Sepatan Timur atau yang mewakili Ibu Imas Masito, juga komandan kita Bapak Kapolsek Sepatan yang terhormat AKP Fahyani SH, izin komandanku, juga Bapak dan Ramil 10 Sepatan atau yang mewakili, izin komandanku, juga yang sama kita hormati Bapak Andi Babinsa Desa Jatimulya, aparatur desa Gempol Sari, aparatur desa Jatimulya, juga segenap ormas, organisasi, para kiai, juga guru-guru saya, mohon ikhlas, para tokoh pemuda, Masya Allah, adik-adik saya, kawan-kawan saya, pemain hadroh, dan emak-emak saya, kakak saya. Angkat tangan dong, lambang lope buat kita, lope. Aku suka kamu, kamu juga suka aku, karena aku tahu ada aku di hati kamu dan ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Adik-adik saya yang cakep-cakep yang besok dari desa, dari kampung apa? Kampung Malang, dan saya juga alhamdulillah diwakili oleh Presiden terakhir Bapak siapa namanya? Babe Miharja. Dia mirip mukanya tapi nggak mirip nasibnya. Dan luar biasa. Di sini Betawi apa Sunda, Bu? Betawi ya? Berarti miring-miring dikit udah Sunda ya, pinggir-pinggir dikit ya. Iya, saya Sundanya sih itu Pandeglang. Saya pernah lama di Menes, di pesantren, teman-teman saya mondok, saya maling ikan. Jadi akhirnya nggak jelas. Kakek saya juga makamnya di Caringin, makamnya di sono. Saya nggak ke sono. Gue pergi mana ini ceramah, kebanyakan orang bingung ini. Mana ada pisang gede-gede banget lagi. Pisang ini, sarang parok, monyet doyan nih. Ayo MC. MC. Mohon maaf barangkali saya agak membelakangi ya abangku ya. Kalau panggung begini namanya syiar. Syiar itu harus rame. Kalau ngaji harus benar. Jadi kalau syiar, kalau kira-kira yang naik saya yakin yang ngundang saya bukan pengen benar. Karena saya sendiri nggak jelas benernya di mana. Yang bikin saya datang ke sini karena duitnya udah masuk. Mohon ikhlas abangku, saya belakangin, mohon ikhlas. Bu, Ibu, jangan terlalu kaku, santai aja. Hidup jangan dibikin susah, karena kita udah lama hidup susah. Hidup susah, saudara yang datang juga susah, dia cerita juga urusannya bikin susah. Kita susah, saudara, susah sampai kumpul orang. Biarin kita dikasih susah, yang penting nanti anak-anak kita Allah kasih senang. Karena harapan kita ke anak, harapan kita ke cucu. Ya Bu, besok anak-anak kita yang kelihatan seperti ini bisa aja yang jadi calon presiden, ada yang jadi calon menteri, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi orang kaya. Karena hidup bukan pilihan. Saya juga jadi penceramah bukan pilihan. Kenapa saya ceramah? Karena memang udah nggak ada syuting. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Bapak saya bukan artis, emak saya bukan artis. Bapak saya kiai, emak saya dukun sembur. Jujur ibu, dulu pertolongan pertama sebelum ke dokter ke dukun. Emak saya laku. Kalau ada anak kecil nggak bisa tidur, disembur sama emak saya 2 botol. Alhamdulillah basah. Bisa tidur? Enggak, orang mukanya basah.
Jadi termasuk saya ke sini juga bukan keinginan. Makanya bisa nggak bisa satu saat kita harus bisa. Mau nggak mau kita dihadapkan di persoalan yang nanti mau nggak mau harus mau. Hari ini adik-adikku sayang, kita seperti ini bisa jadi kita belum tahu. Nanti kamu jadi orang-orang hebat yang membawa nama baik daerahnya masing-masing. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Selesai saya ngelaba, saya main di Para Pencari Tuhan, nemenin emak saya sahur. Masih ingat teteh? Yang waktu sahur, yang main sinetron Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang dalam cerita itu ada Ustadz yang takut sama istrinya, namanya Ustadz Ferry. Masih ingat? Itu aku. Dan dalam cerita itu saya takut sama istri. Itu ceritanya. Aslinya mah karena semua laki-laki harus takut sama istri. Sehebat apapun laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Benar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Makanya jangan galak-galak sama emak. Jangan jadi anak durhaka sama orang tua. Awas, ini hati-hati. Dunia dan seluruh isinya ada dalam ikhlasnya orang-orang tua kita. Saya lihat tadi Maji sama Bang Rohiman ngobrol. Katanya ini anak emak. Ya, berarti Pak Rohiman keluar dari lobangan emaknya. Saya juga keluar dari lobangan emak saya. Hitung punya hitung, hidup cuma 3. Kita lahir keluar dari lobang, kita rumah tangga mundar-mandir masukin ke lobang. Ntar kita bakal mati, dikuburin ke dalam. Jadi dari lobang ke lobang doang habis. Dunia cuma segitu. Makanya makhluk paling hebat. Ngeluarin anak enggak ngitung-ngitung, enggak megang kalkulator. Emak saya anaknya 13. Emak saya hebat. Makanya dari 13 meninggal 5, emak saya enggak nangis. Kata bapak saya, jangan ditangisin, masih banyak sisanya. Kalau kurang ntar dibikinin lagi. Tuh hebatnya orang-orang tua kita. Nggak punya aset, nggak punya investasi, nggak punya nomor rekening, tapi setiap tahun emak kudu beranak. Beda sama kita yang punya investasi, yang punya nomor rekening, yang punya gaji, anak nggak berani banyak. 1, 2, 1, 2, mati 1 tinggal, mati lagi 1, habis. Bikin klep udah rusak, keran udah macet. Lihat orang-orang tua kita dulu, maaf, seusia abang-abang kita itu rata-rata orang tua anaknya banyak. Emak saya contohnya nggak pakai konsultasi sama dokter Boyke, nggak pakai konsultasi sama El Tobing, diam-diam aja netes. Makanya emak ahli surga semua, amin. Ibu-ibuku ahli surga semua, amin. Karena disinilah keluar dari orang-orang hebat, dari emak yang kelihatan sederhana. Saya bagus begini bukan karena saya, karena emak saya. Wasilahnya saya keluar dari situ. Kalau nggak ada emak saya, nggak bakal ada saya. Kalau emak saya sendirian, berarti nggak ada bapaknya. PA itu penghormatan, dipanggil ustadz penghormatan. Makanya saya bilang kalau ama saya ngajak ngaji bukan ngajar. Kalau kiai ngajar ngaji ada ilmunya, kalau ngajak nggak pakai ilmu. Saya ngajak ngaji. Imam mesti ada ilmunya, boleh jadi imam. Kalau nggak ada ilmunya jadi makmum aja. Jadi saya di sini jangan salah tafsir, saya bukan ustadz beneran. Awas, hati-hati. Disebut ustadz ada muridnya, disebut kiai ada santrinya. Saya belum punya, baru 2, Partomeko.
Yang satu jadi anggota dewan, habis dijarah kemarin. Yang satu masih eksis, Parto. Saya nggak jelas. Ya, ya Bu, yang penting girang aja, girang aja. Jangan kebanyakan bengong, jangan kebanyakan cemberut, goyangin aja. Kalau orang udah diem aja berarti udah nggak lama bakal hidup. Benar? Banyakin gerak. Ya Bu, banyakin girang, banyakin senang. Apalagi yang ceramah saya, ukurannya ibu harus pakai pampers ukuran L. Kalau kurang rembes habis-habisan. Ya Bu, siap girang, ilmu saya ilmu, ngaji ama saya sambil, yang ceramah, yang dengerin kudu, nanti pulang bawa ilmunya, udah aja, pusing amat hidup, mikirin kaya, nggak kaya, ampe ngepet gagal, berubah jadi bagong malah jadi kucing. Akhirnya nggak dikasih duit malah dilemparin tulang ikan karena maksa pengen kaya. Bebasin aja. Saya kalau ceramah pengen ibu saya girang, senang, itu sehat. Karena saya tahu jadi orang tua, jadi ibu capek ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Capek nggak Bu? Ngeberanakin anak capek nggak? Ngehamilin anak capek nggak? Capek, makanya girangin. Jangan gara-gara kecapean bengong kejedot tiang mati. Nyari senang jangan nyari senang jangan saya cari susah nggak usah dicari, udah turunan dari dulu sih. Ini namanya kalau ceramah saya nyari senang. Orang Islam boleh goyang, itu nyamuk gede amat sih di atas. Semprot sama bagian semprot. Ngeri juga gue pakai kain sarung nih. Oh, tiba-tiba dia masuk ke dalam mau ngomong apa gue? Ya izin abangku, kiaiku. Saya selalu pengen begitu kalau ceramah, saya pengen ibu biar girang, senang. Ahli surga suami yang soleh yang bikin istrinya girang, anak yang soleh yang bikin orang tuanya Kalau suami bikin istri cemberut berarti belum soleh. Ya Bu, makanya aku tahu almar'atu kal mir'ah, wanita itu seperti kaca, kalau sudah retak susah nyambungnya. Makanya saya kalau ceramah pengennya senang, karena saya udah melihat wajah-wajah yang punya keretakan. Girangin aja. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Mana tuh qasidah ibadah? Iya Bu? Benar. Goyang boleh, yang ngajak ibadah boleh, dikit doang tapi. Aki-aki goyang nggak? Goyang. Ibadah bukan ibadah. Lihat di musola. La ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Dan ternyata survei membuktikan orang yang goyangin kepalanya kampungnya nggak ada banjir karena yang goyang kepalanya kering. Tapi kalau yang goyang bawahannya tembak dor itu air cepat naik dan becek jalanan. Karena yang goyang bukan kepalanya. Orang tua kita dulu goyangan yang jadi ibadah. Lihat punya anak goyang, wujud kidamba komuholapatul hawadisi. Anaknya nih, anak digendong. Kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat. Dua anak nyampe ke genteng, sampai teriak emak lewat. Orang tua dulu yang goyangnya jadi ibadah. Ibu perhatiin, tukang gado-gado goyang nggak? Goyang, ibadah bukan?
ibadah buat modalin anak cucunya masuk pondok zaman dulu. Lihat tukang gado-gado. Mah gado-gado 2 bungkus nih. Ya. Yang pedas nih, Mak. Nih, yang pedas nih. Makin kenceng. Kurang asem, Mak. Asem nih, asem. Saya belum pernah lihat tukang gado-gado nggak goyang, ambil cobek hajar, wah desing nggak. Belum sampai sebungkus sudah retak tuh cobek. Iya, Mak, goyang nggak itu? Ibadah kan? Boleh nggak? Boleh. Nah sekarang kita goyang bareng-bareng. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. Susah senang, hidup mati ada dalam tauhid kita. Makanya tempat curhat yang sebenarnya Allah. Bareng. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Yang keras, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Tuh, dunia dan seluruh isinya ada di situ, Ibu. Nauzubillah kalau kita mati nggak bisa ngucap kalimat itu, nauzubillah, Bu. Makanya orang-orang tua dulu dibimbing akhir hayatnya la ilaha illallah. Dibiasain tuh, Mak, tuh. Sampai orang tua dulu tempat curhat yang sebenarnya kelihatan waktu mau masak nggak ada beras ngucap la ilaha illallah. Mau nyuci nggak ada sabun la ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit la ilah. Di rumah listrik jepret mulu la ilah. Bapak nggak pulang-pulang la ilaha illallah. Bapak lu kemana merat? Sampai akhir hayat yang gampang ngucap kalimat la ilaha. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang iman di mana ingat Allah, di mana aja, duduk senderan rebahan tetap ingat Allah. Makanya jadikan Allah tempat curhat yang sebenarnya. Kalau kita curhat sama tetangga bocor. Bener, Ibu? Curhat sekalipun sama teman ngaji bocor. Ya, Bu? Makanya orang tua kita mukenanya nggak hijau, nggak merah, nggak biru, nggak kuning, warnanya putih, tapi yang hitam pinggiran mukanya bekas bedak mulut. Berarti sering dipakai. Nih, Ramadan bulan bersih. Mana bebersihnya kita? Tauhidkan kembali diri kita. Siapapun kita pernah kafir tanpa sengaja. Kafir yang terjadi di kita kafir kauliyah, kafir ucapan. Hujan baik ngomongnya, hujan mulu nih anjing hujan lagi anjing. Ya, orang sekarang gampang sensitif. Lihat Ibu buka YouTube sekarang, hampir semua persoalan ada setiap hari di dalam YouTube yang kita lihat. Coba deh, kadang kesenggol sedikit di jalan ngomongnya anjing, kesel sama orang anjing, marah-marah di rumah pakai kalimat anjing. Takutnya besok lagi mati karena seringan ngomong begitu, waktu akhir hayatnya nyebutnya anjing. Akhirnya malaikat ditanya, dari mana Pak malaikat itu? Habis nyebut si anjing. Karena setiap hari ngomongnya anjing. Lagi yang keras lagi, saudaraku, yuk tauhidkan kembali diri kita, siapapun kita, bahwa kalimat kita dikumpulkan dalam satu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Hewan, tumbuhan, kita manusia butuh dari Allah, bakal pulang menghadap Allah. Bareng la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur ahli syurga. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk syurga. Kok gampang? Iya, gampang aja kita nggak kerjain, apalagi susah. Benar, Ibu. Makanya ibu-ibuku biar sehat panjang umur. Yuk kita goyang, oke? Oke? Ayo bareng. Siapa ingin ke surga? Yang keras, siapa ingin? Pintu yang keras, tak mudah hanya
Carilah pintu surga dengan. Tuh di surga nanti begitu. Suaranya begitu. Ngaji. Panggilan masuk surga tuh kira-kira kayak gitu tuh. Makanya yang nyanyi tadi ahli surga. Yang diem aja berarti nggak jelas. Lagi-lagi, siapa ingin pintu selalu yang keras, siapa pintu tak mudah di. Carilah pintu surga. Ibuku, kakakku ahli surga. Karena yang saya dengar lebih banyak suara ibu-ibu, berarti ibu ahli surga. Bapak-bapak nggak jelas. Karena nggak ada suaranya. Ya. Paling saya kalau ceramah lebih seneng ngadep ke ibu-ibu. Karena Pak, setrumnya lebih kencang. Kalau saya ngadep ke bapak-bapak gampang lobet saya. Bapak-bapak tuh terlalu gimana kayaknya cemburu. Ketawanya dikit cuman. Kalau ibu-ibu sampai nggak berasa rembes. Ahli surga ibuku, saudaraku. Ya Bu ya, cari senang. Kenapa sebelum duduk ngaji ada lagu-lagunya, diajak Makanya kenapa saya bilang ahli surga kebanyakan ibu-ibu, karena yang sering ngaji kebanyakan kaum harian, mingguan, bulanan, arisan, ya kan? Wajar ngutang seragam ngepap. Iyalah, istri enggak salah. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju Ibu? Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Biar jelas, biar Bapak dengar. Kira-kira kalau pagi-pagi dikasih 10 juta sarapan paginya enak nggak? Ibu mah cakep, pinter ngolah. Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Terus malam tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekanggang dong. Artinya sehari 30 cukup Ibu. Cukup buat Ibu, bengek buat Bapak. Ibu pernah merhatiin malam-malam suami lagi tidur, itu di dalam perutnya kayak ada orang main biola. Bukan yang ngorok, hi-ho, hi-ho. Itu bukan suara biola, bengek. Makanya saya selalu bilang, ibu jangan pusing-pusing. Ternyata Pak, suami itu nggak dipentingin banget sama istri. Survei membuktikan suami nggak terlalu penting. Saya boleh tanya ibu, suami nggak penting-penting banget. Jawab yang jujur, biarin suami nggak ganteng, nggak keren, nggak masalah, asal banyak jelas itu. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami nggak ganteng asal banyak. Selesai. Suami berharga di depan istri kalau ngasih. Tuh, jelas itu Pak. Betapa tidak pentingnya kita. Saya tanya lagi, suami berangkat 2-3 hari kerja nggak ada masalah, asal sebelum berangkat kerja ninggalin. Nanti pulang kerja kudu bawa. Ngapain di rumah terus tapi nggak pernah megang? Maaf Pak, ini nggak pakai latihan Pak, maaf. Saya tanya sekali lagi, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa bawa-bawa suami ke pasar tapi nggak bawa? Biarin berangkat sendiri asal udah megang. Betapa tidak pentingnya kita sebagai suami. Makanya saya kalau ceramah pengennya ibu-ibu senang, ibu-ibu girang, biar sehat panjang umur. Orang yang kebanyakan diem aja di rumah, diem di rumah cemberut, diajak ngaji di pengajian masih cemberut, di depan tetangga masih cemberut. Itu lewat kuburan kuntilanak kesinggung. Kata kuntilanak, wow lebih serem kamu, karena kebanyakan cemberut.
Makanya hari ini girangin. Ya Bu, karena ibu-ibu banyak lagunya kalau di pengajian. Pengajian bapak-bapak nggak ada lagunya, sepi. Makanya kalau ibu empuk, lagu ini lagu lama nih. Bila Israel jasa terbujur di pam, wow, seluruh akan sekujur badan. Tuh enaknya kalau pengajian ibu-ibu. Ibu diam, coba bapak-bapak. Ibu diam, dengerin dulu. Makanya pengajian bapak-bapak sepi. Jangan kata orangnya. Lagi udah ngaji aja masih sepi. Pengajian udah mulai aja masih nyender di tembok, bleduk toh, bleduk. Kalau ibu empuk. Makanya saya kalau capek ceramah nih, saya lempar ke ibu-ibu. Kalau lempar ke bapak-bapak nggak ada suaranya. Makanya saya bilang surganya nggak jelas. Kalau ibu kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka. Ahli surga jelas. Ibu diam, bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Coba ibu. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Ahli surga. Bapak-bapak enggak jelas. Kata bapak-bapak di belakang, anjing, anjing. Lewat depan gue cepol nih orang. Ya Ustadz kayak tai lagunya nih. Emang begitu Pak, istri harus di alam. Nggak bisa disalahin. Yang salah kita. Istri nggak pernah salah, bener terus. Yang selalu salah suami. Suami di rumah mulu. Begitu pergi aja ngayap mulu. Diem salah, mancing juga salah. Makanya ibu orang hebat, ahli surga semua. Sampai sehebat-hebatnya suami tetap ada begonya kalau di depan bininya. Karena kuncinya semua laki-laki keluar dari rahim peram. Jadi ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan lapor polisi, jangan capek polisi pagi sore siang malam dia tugas. Kalau kita lapor polisi, ini bentar-bentar KDRT lapor polisi, bentar-bentar KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Ya sama aja. Apa Ustadz emang nggak ada masalah? Ada seorang kiai datang jamaah kiai minta air, kasih. Ada apa? Istri saya udah kabur nih 3 hari kiai. Berapa hari kaburnya? Udah 3 hari. Masya Allah. Kasih air sama dia, sambil ngasih air ngomong, istri saya udah seminggu ini. Yang namanya yang hebat, yang bertahan nih kayak ibuku, saudaraku. Aku lihat kamu tuh banyak kekurangan. Iya dong. Iya, kamu kurang disenangin kan, ya kan? Iya iyalah. Makanya tadi tuh wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dipraktekin ibu. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim peram. Jadi kalau bapak nggak usah dilawan, angkat rok pelan-pelan. Tinggal ibu bilang kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Nanti dipraktekin ya. Lalu bapak aja kopi, ibu diem aja. Nggak pernah ngasih duit, minta kopi keras lagi. Kopi. Kalau teriak kopi kencang, kalau diajak ngaji nggak ada suaranya. Iya bu, kopi, diem aja.
Oh, gue tampar. Kenapa ibu kalau berantem kalah? Bukannya kalah, ibu nggak siap. Jadi kalau bapak udah maju, ibu jangan mundur, nanti bapak terus maju. Jadi kalau bapak maju, ibu maju. Kalau saya tampar kamu, apa? Mau nampar, matiin sekalian, matiin. Gue tahu kalau gue mati lu mau nikah lagi, nih matiin. Taruhan pasti bapak yang mundur. Nanti praktekin bu ya. Ya bu ya. Masih kesel juga, angkat kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal. Ini namanya babnya bab hahaha. Kalau segini banyaknya syiar mesti rame, lampunya bagus. Ini masya Allah, panggungnya bagus. Doain ya bos HMS ini, mudah-mudahan berkah terus. Biar ini menjadi agenda tahunan luar biasa, masya Allah. Biar berkah, usahanya lancar, proyeknya nambah-nambah di mana-mana. Amin ya rabbal. Ini cakep, al barakatu ziyadatu fil khair. Ini berkah itu nambah-nambah. Mudah-mudahan dengan gini tambah terus, sehat panjang umur. Banyak orang bu yang maksa duitnya miliaran, ketahuan kasus. Banyak orang yang kaya duitnya ngedadak, Senin duitnya miliaran, Selasa sore kejedot tiang mati. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Di mana ini? Hari ini cakep banget nih. Masya Allah, bikin acara seperti ini cakep ini. Yang ceramah saya. Makin enggak jelas. Tapi ini orang-orang hebat, ya bu ya. Terus ini kuat mas, sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 saya enggak. Ada di sini penceramah sampai 2 jam ada. Ada. Yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang pada mati di sini? Ibu belum pernah lihat penceramah sampai berbusa. Enggak, terus ini enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ya. Biar girang, biar girang. Belum ngantuk kan? Oke, kalau pengen cepat-cepat kelar, ngantuk dah. Oke, saya pengen ibu saya senang, girang, biar sehat panjang umur. Kalau bapak-bapak mah terserah. Susah dia mengaturnya, susah dia. Ya, waktu pacaran begitu, sampai udah nikah masih begitu. Emang kelakuannya begitu. Dibikinin kopi begitu, enggak dibikinin kopi juga begitu. Dibaikin begitu, dimarahin juga. Berarti suami emang udah begitu. Yang ceramah begitu, yang dengerin begitu. Berarti kita semua emang udah pada begitu. Ada begitu-gitu aja deh depan. Ngapain lagi pusing-pusing? Iya bu. Anak kita marahin begitu, nggak dimarahin begitu, didiemin juga. Makan hati banget sama kita, emang kelakuannya udah. Berarti emang anaknya begitu, dulu juga bapaknya pernah. Ya udah, emak sama bapak emang begitu gitu. Hitung-hitung jadi lucu ibu. Rumah tangga berantem, pagi berantem, siang berantem, sore berantem. Waktunya bunting mah bunting aja. Kalau dihitung-hitung jadi bego ya mak. Ngapain pakai berantem kalau ujung-ujungnya beranak lagi baik. Ya benar. Makanya bebasin aja suami, biarin. Biarin dia hitam, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom itu. Irisin cabai, terasi, bawang, goreng be dia. Ya, yang penting emak senang, girang. Ya mak, jangan banyak pusing. Bener. Karena capek. Anak juga neng, adekku sayang, jadi anak soleh. Anak yang berani ngelawan orang tuanya disebut anak durhaka itu. Jelas dari zaman maling kundang sampai maling motor, dua raka dia. Ya, biar girang. Saya kalau ceramah nggak jelas benernya di mana, saya nggak pikirin. Penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Duit gua maksudnya. Ya. Nah, ini mau puasa. Saya diri mulu nggak enak, duduk dulu juga takut dikata songong. Yang tuaan di bawah, saya di atas, nggak didudukin juga, emang dikasih kursi. Mau makan pisang juga malu malam-malam. Ya. Sambil santai nggak apa-apa. Izin abangku, saudaraku, kalau emang kira-kira udah pegel tinggal aja nggak apa-apa. Ya, yang penting Pak
Roiman diam-diam di situ. Kan dia yang bayar dia mah. Udah malam ini, udah mau jam 11, nggak apa-apa terus. Belum ngantuk. Emak masih kuat. Wow, apakah dulu emak security? Emak satpam PT kali, kuat banget dia. Dah, Bu, Ibu, abangku, saudaraku, nyari girang jangan nyari susah. Hidup susah itu capek, capek hati, capek pikiran sama dengan susah. Sampai lagi capek tenaga, ya Bu. Kalau kurang-kurang istirahat, bahaya orang sekarang nggak sampai tua umurnya. Makanya nyari senang abangku. Apakah orang yang kerja di kantor nggak capek? Capek. Emak aja di rumah capek, pagi nyuci, siang malam nyuci, bener Bu? Aw, apa yang dicuci? Banyak cucian kotor kali dia. Emang laundry? Apakah jadi bapak nggak capek-capek? Makanya saya kalau ceramah nggak ngajakin susah. Saya nggak pernah nakut-nakutin. Mari kita beriman kepada Allah. Nggak berani saya. Saya juga nggak jelas iman apa kagak. Emang ibu tahu? Bener. Saya ceramah. Ini ceramah nggak kayak orang bener. Saya juga nggak tahu. Saya bener apa kagak. Sebab orang bener itu kata guru saya yang matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Hari ini kita ngaku bener, bisa jadi bukan orang bener. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelakuannya kayak orang bener, ngomongnya kayak orang bener, begitu ngajak bisnis, bisnisnya enggak bener. Ya Bu, jadi saya terang-terangan aja, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, tapi bapak saya mualim, kakek saya kiai masyhur zaman itu. Cuman saya enggak jelas. Tapi dari mana? Ngaji. Nggak ada orang yang urusan naik panggung ceramah nggak pernah ngaji, nggak bisa Bu. Makanya pelawak nggak semuanya bisa naik ke panggung suruh ceramah. Ambil gitar, ngarang lagu masih bisa. Tapi kalau orang ceramah, ujuk-ujuk naik ke panggung nggak pernah ngaji, nggak bakal bisa. Beruntung saya punya orang tua rajin ngajak saya tahlilan. Makanya saya makan daging nggak pernah diajak ke restoran. Saya kalau mau makan daging nungguin ada yang mati dulu. Nungguin bapak pulang tahlil. Daging sepotong kadang-kadang digigit sama emak saya, sarang sedikit. Nih sarang dikit nih. Anak 13 kebagian sarang sedikit. Nggak berasa daging, kecap doang. Kebagian. Mana sekarang kita? Apa-apa Kentucky, apa-apa Kentucky. Bekakak udah nggak kemakan. Ayo hebat mana kita jangan orang tua kita. Survei membuktikan ibu, lebih hebat orang-orang tua kita daripada kita. Orang tua kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam megang tasbih. Kita jadi orang tua sekarang bangun malam nyari HP, tengah malam main. Ayo hitung coba. Dulu bekakak kita makan rame-rame. Sekarang maaf bekakak nggak kemakan. Lebih percaya kepada Kentucky yang motongnya madep. Mana waktu dipotong baca apa nggak ada yang tahu. Tapi bekakak udah jelas ada summa ila ruhinya nggak dimakan. Padahal jelas itu. Tawasulnya lama. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu. Bapak itu bin bapak yang ono. Bapak yang ono bin bapak yang ini. Yang ini bin bapak yang itu bin bapak yang ono. Yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila ruhi khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang ono yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Emang banyak pindahan bongkaran mulu. Wa ila ruhi khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh bapak haji itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Lagi nego ada pelebaran jalan. Ada orang tua dulu berani jual kuburan bapaknya. Sekarang nggak berani Bu. Ayo coba, makanya saya berpesan kalau bisa kalau mati jangan minta di pinggir, minta dikuburin di tengah. Kalau di pinggir takutnya ada perebalan jalan. Lagi diam-diam enak dibangunin ntar. Iya Bu. Girang. Ngaji juga udah tua jangan terlalu serius. Nenek-nenek nggak usah aku pengen jadi qoriah, nggak usah mak telat. Karena nggak ada MTQ tingkat nenek-nenek. Udah anak cucu aja kirim ke pondok, kirim ke tahfiz, hafiz ntar cakep. Punya anak bisa ngaji, hafal Quran, emak dikasih mahkota nanti itu dari anak emak tuh, karena pinternya ngaji. Sekarang kita kan mau bagus Bu, ngaji aja udah nggak pakai Quran. Ramadan kita lihat Bu, coba di masjid Quran itu cakep-cakep, karena orang sekarang ngajinya pakai HP. Padahal kata guru saya, harusnya kalau kita ngaji adabnya buka Quran, bukan buka HP. Kalau buka Quran di dalam kitab suci Al-Quran 30 juz murni ayat-ayat suci Al-Quran, bebersih dulu sebelum megang Quran. La yamassuhu ilal mutahharun, ngambil wudhu sebelum pegang Quran, cium Quran dulu sebelum kita baca. Tuh adabnya orang dulu tuh. Orang sekarang baca Quran pakai HP.
Padahal di dalam HP bisa jadi dosa. Karena di dalam HP isinya bukan cuma kitab suci Al-Quran. Monyet telanjang ada, uwik-uwik ada, maksiat tiap hari ada. Benar ibu? Makanya adik-adik kita harusnya baca Quran, buka Al-Qur'an, banyak pahalanya dan gak ada lobetnya. Ada kori baca Quran pakai HP, belum hafal ayat lagi ya lobet. Kalau Quran ada lobetnya nggak? Enggak. Makanya baca Quran harusnya buka Al-Qur'an. Itu kata guru saya sebelum meninggal. Saya juga kalau nggak ngaji nggak ketemu bu, nggak ada ilmunya, cuman barokah dari orang-orang tua, kebahagiaan. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Saya setenar-tenar jadi pelawak, ujung-ujungnya bu habis main Para Pencari Tuhan, udah nggak syuting lagi, nggak ada yang ngajak pisan. Tapi apakah sampai di situ? Enggak, buktinya saya kemana-mana, maaf ibu. Oh, ujung-ujung kampung. Ya ini masih kota. Lewat bandara saya. Segitu luasnya. Oh, kalau punya meteran enak banget. Lu punya orang semua. Punya kita mau dikit. Ya bener mak. Makanya mana yang berharga anak-anak emak nih. Besok kalau dia jadi koriah, juara nasional internasional, pergi haji, emak umroh gratis. Anak pinter nggak? Pagi HP, siang HP, malam HP, emak pegang HP, anak pegang HP. Dulu orang tua kita bangun malam nyari tasbih, bukan nyari HP. Sampai magiin habis selesai subuh mau kedua masih nyekelin, masih megangin HP. Beda sama kita udah. Ayo mau bagus mana kita jadi orang tua sekarang dengan orang tua kita zaman dulu? Saya jawab bagusan orang tua kita dulu. Nggak maksa pengen kaya, punya tanah disayang-sayang, nggak buat dia udah meninggal baru buat anak. Ada nggak tak kira-kira sekarang anak yang nambahin banda orang tua? Ngabisin bener. Bahkan sepeninggal orang tua sampai ada istilah saudara kaya orang lain malah kaya saudara. Ngeri bu. Makanya mendingan suruh ngaji. Saya maaf ibu bukan nyombong, saya butut-bututnya saya di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Saya mondok bu, suruh ngaji. Cuman saya nyebangor. Tapi ternyata Allah adil. Kita bisa jadi orang pinter di tengah-tengah orang bodoh. Kadang-kadang kita paling bodoh di tengah-tengah orang adil Allah. Kita paling kaya kalau di tengah-tengah orang miskin. Kadang-kadang kita paling miskin di tengah-tengah orang kaya. Adil Allah. Jadi jangan takut. Ustadz banyak, tapi yang ceramah saya doang. Orang saya yang dibayar. Ya kalau yang lain mau ceramah minta dikobetin sama saya nggak kasih. Bukan berarti pinter bagian ini, licik. Ya, terus ibu, terus. Makanya adik-adik kita ibu, yang pertama Ramadan kita girang dengan datang bulan suci Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Ini umum ya bu ya. Ya, kalau kita girang dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasad kita daripada api neraka. Di malam hari ini luar biasa, Sohibul Bait ngundang kita, cakep luar biasa. Karena Ramadan bulan suci, sebelum sampai ke tempat yang suci kita mesti bersih. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci udah pasti bersih. Jadi kita kumpul dalam rangka bebersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam agama kita, agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang yang bersih. Ini kita dikumpulin ini dalam rangka bebersih. Bukan berarti paling bersih, kita dalam rangka bebersih. Makanya beruntung kalau di kampung masih ada musola, di kampung masih ada mualim, di kampung masih ada masjid. Selesai sholat pasti kita diajarin istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Udah itu aja mak. Jangan banyak-banyak, udah tua. Nggak usah aku cita-citaku pengen jadi kori, udah telat umur 60. Ya suara udah bukan ngerebek lagi, mendingan cucu aja kirimin bu. Masukin ke pondok, dah aman. Jadi regenerasi emas sebetulnya. Emak kita banyak nyeselnya. Kenapa emak nggak jadi orang pinter? Emang zamannya susah, duitnya susah, nyarinya juga susah. Sekarang orang bilang nggak punya duit, salah ibu, nyarinya gak gampang. Sesusah-susahnya orang sekarang gampang megang duit. Benar ibu.
Beda, dulu kita bangun tidur pengen punya duit 10 perak aja mesti kerja dulu, mesti bantuin orang tua dulu, baru dikasih duit, baru dikasih makan. Anak sekarang melek mata udah minta pulsa 50.000. Ya Bu, zamannya udah beda Bu. Makanya sekarang kalau kita mendidik anak begitu, bisa jadi beda besok anak kita sama kita. Karena anak nakal sekalipun tergantung emaknya, tergantung bapaknya. Anak nakal bukan berarti gara-gara dia aja. Bisa jadi kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya, kan anaknya. Oh ini kelakuannya kayak tetangga banget, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ, emaknya nggak lihat kalingan triplek kali. Ya, dah. Saya kalau ceramah nggak ketahuan judulnya. Yang penting ibu udah ngantuk belum? Buset, ngantuk apa? Takutnya bapak-bapak mau tugas. Udah ibu, udah. Terus ada ambulan di depan. Ya, Ramadan di mana bulan kebaikan bakal dikumpulkan. Ini kita nyambut bulan suci Ramadan sekaligus santunan, doa apa serta siraman rohani, romelah, rohilah, rohana, teman-temannya rohani. Ya Bu, ya, ini kita bulan penuh kebaikan. Innal hasanatu mujtami'atun. Sesungguhnya Ramadan itu di mana kebaikan-kebaikan dikumpulkan. Ini acara baik. Bos kita Pak Rohiman orang baik, bikin acara baik di tempat yang baik, ngumpulin orang-orang juga menjadi orang baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Warisan yang paling mahal dari mana? Warisan yang diwarisin sama orang-orang tua kita yang paling mahal adalah kebaikan. Hari ini kita bisa hidup, bisa baik karena kebaikan. Kalau kita jauh dari orang tua kita, emak kemana, bapak kemana, anak kemana, nggak bakal jelas. Karena berarti keluarganya kemana-mana. Ya emak di mana, anak di mana, bapak di mana-mana. Ya Bu, emak pergi, bapak pergi, anak pergi. Berarti itu keluarga kemana-mana. Jelasnya nggak jelas karena kemana-mana. Ya benar. Mana yang baik? Ini kebaikan nih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Kebaikan. Pengen punya masyarakat baik, RT-nya kudu baik. Pengen punya anak baik, emak bapaknya kudu baik. Pengen jadi pejabat, masyarakatnya baik, rakyatnya baik, pejabatnya kudu baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Lihat orang-orang yang melintir dianggap tidak baik karena jalannya tidak sejalan apa yang diwariskan dan diajarkan oleh orang-orang tuanya. Saya nggak pernah berpikir ibu tiba-tiba saya harus naik jadi penceramah. Kalau ibu bilang tiap hari jadwal saya penuhnya ceramah, padahal saya ngaku saya nggak ada ilmunya, tapi yang ngundang kagak peduli, berani patungan dia. Kalau ngundang saya sendirian berat. Ini karena sohibul bait, emang bos, ya bos, berkah terus bos, panjang umur bos. Orang yang baik kita mesti baikin, doanya juga baik, amin. Spesial ibu doain buat bos kita. Mudah-mudahan Allah turunin orang seperti beliau di satu kampung, nggak ada 100. Buktinya dia doang yang berani ngundang saya di sini. Yang lain nggak ada. Benar. Doain biar beliau sehat panjang umur. Emak bapaknya sehat panjang umur. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, makin berlimpah rezekinya. Amin. Yang keras, amin ya rabbal. Enak Bu jadi orang baik, enak. Kita dikumpulin di sini karena baik. Saya diundang juga diajak baik-baik. Ya Bu, bayarannya juga baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Bahkan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita, warisin tanah ada ributnya, warisin ruko ada ributnya, tapi warisin kebaikan yang sejalan dengan orang tuanya. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat, itu yang nanti bareng anak sama bapak masuk surga ikut rombongan orang-orang tua.
Sebab nggak mungkin kita masuk surga sendirian, nggak yakin. Kenapa? Karena ada tawasul. Tawasul itu kata guru saya nyambung-nyambung. Tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung-nyambung. Saya suka diketawain orang bu kalau saya tawasul, padahal ada ajaz tukanya, ada kobil tunya. Saya kalau kalau lagi cuma ilaruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ngono bin bapak yang ini ya tuh ya. Itu bulan Syawal tuh kalau lebaran diputer-puter mulu tuh. Tayangin bapak yang ini bin bapak yang itu bin bapak yang ngono. Ya, itu luarnya. Tapi aslinya kalau kita nanti berjembat di jembatan Shirathul Mustaqim, rambut satu dibelah 7, mana bocorannya? Kata Kiai, bocorannya di antaranya satu sedekah jariyah, yang kedua tawasul. Nanti kita nyambung-nyambung masuk surga bareng sama emak bapak kita. Begitu kita berjembat di jembatan Shirathul Mustaqim kepeleset, kata emak nih pegangin. Emak ilaruhi bapak ini bin bapak itu pegangan. Wa ilaruhi bapak itu tuh bin bapak yang ini pegangan. Wa ilaruhi, itu yang bikin kita aman. Ya bu, jadi kalau orang yang nggak percaya sama tawasul, ya emang belum ngalamin. Kalau saya secara jujur, saya bisa baca Yasin, hafal baca Yasin, bisa memimpin tahlilan bukan karena saya belajar, karena saya sering ikut bapak saya, sering ikut emak saya, bahkan emak saya pesan, no cepetan tahlil. Kalau tahlilan jangan duduk di belakang, deketin kiai. Emang apa mak? Lempengan itu banyak makanannya, jangan di belakang, tak nggak kebagian. Nanti kalau mau ngambil jangan lagi baru mulain acara, kiai lagi zikir illallah la ilaha illallah, kan pada merem tuh. Nah itu geser kue tuh. Jadi jeruk 5 tinggal 2 tuh. Ada adabnya. Makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai. Kalau corong punya lurah, pasti lurah marah. Colong punya kiai, kiai nggak bakal marah. Ikhlas. Bahwa kalau kiai marah berarti bukan kiai. Colong aja, coba ada parselnya colong. Nggak bakal marah. Abah mah ikhlas, saya abah mah mah lain milik abah tama ikhlas, abah mah tuh kiai mah tuh. Makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai, insya Allah nggak bakal marah. Cuman begitu kita makan pagi malam kiai zikiran, itu yang mencret nggak berhenti asal berani aja, kira-kira angin nggak tahu bunyi pek ya aja moncor. Punya kiai Kecamatan Seraka dicolong juga ya. Itu kira-kira itu doang kalau kita. Makanya saya mau dari zaman dulu begitu bu, mau makan enak juga nungguin bapak pulang tahlil. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging, sampai adik saya nanya, pak nggak ada yang mati apa? Ya, bapak saya ngambil sorban ntar kali sore-sorean gitu. Iya ada aja yang mati. Makanya kalau kita ngikutin jalur orang-orang tua kita, jangan pernah membenci apa yang diajarin oleh orang-orang tua kita. Yang ada tambahin, jangan yang ada dibuang, ambil yang baru. Nanti takutnya keliru. Makanya tawasul, tahlilan, apa emang budaya orang tua kita, pengen berkah selamat ikutin. Nanti anak-anak kita sambil ngajarin ibu. Ibu punya anak bisa mimpin tahlil aman. Biar kata nggak bisa bayar ustadz, anak udah bisa mimpin tahlil. Udah anak nggak bisa mimpin tahlil, membayar ustadz juga nggak punya duit, kan nggak enak mak. Jelek. Ya bengong aja kayak matinya kayak orang mabok cubung bengong. Tapi kalau kira-kira anak bisa mimpin tahlil aman nggak? Masukin ke pondok. Lalu perlu besok bilang sama Bang Roiman tuh kalau bisa bikin acara ngajian terus kayak gini nih, biar ngalir terus berkah. Ya mak juga terus aja biarin mak ngaji aja. Lu percuma ngaji nggak bisa ngaji gitu-gitu aja, yang ceramah Haji Akri apaan isinya, biarin begitu aja emang apa? Ya mak, yang penting emak girang segitu juga ngaji. Ya, segini girang begini ngaji namanya, jangan diem aja ya mak. Takutnya ntar maaf kebanyakan diem, keberakan burung mati. Bikin girang aja udah benar. Ini namanya girang nih. Ya mak, biar sehat panjang umur. Banyakin ketawa. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit kurang sehat, 2 banyak utang. Itu kelihatan. Sampai diajak ketawa masih cemberut aja. Tahuan banyak banget urusannya dia itu. Ya makanya kalau mau saya girangin aja. Oke? Jangan banyak susah. Nah saya capek kalau saya lempar ke bapak nggak ada suaranya. Saya percaya banget emak ahli surga. Kalau saya lempar ke bapak dikit suaranya. Kalau ke emak gampang nyambernya. Ayo Allahumma sholli kamilatan wasalim taman. Mayan bisa istirahat. Yang keras tan kholo behel
Tuh, enak kan berarti. Selonjoran dulu dikit. Yang keras. Yang keras. Wa husnul hawa. Bantuin saya ngapa? Fi wajhil wala alihi wa nafasim bi'adadi kulli. Tuh, enaknya begitu kalau sama ibu-ibu ketolong, kita capek tuh. Iya, kalau sama bapak-bapak mah nggak yakin saya udah. Nah, apa tahu bener lah, karena mungkin sama-sama laki-laki kali ya. Iya, kalau ibu tuh empuk banget, enak. Makanya saya bilang ini nih ahli surga. Makanya saya kalau ceramah nggak ada ibu-ibunya, udah setengah malas saya mah. Susah mancingnya. Kalau ibu mah enak banget, bener-bener. Ya bu, sallallahu ala empuk bener. Sallallahu sallallahu alaihi. Begini-begini doang juga ngikut. Coba depan aki-aki nih. Kagak ada yang mau. Kayak separuh gedeg sama gua. Kalau bapak-bapak mah dangdutan tuh Pak Haji. Ah, enggak juga. Ih, Yang gimana? dangdutan juga ada yang bawa ibadah. Yang gimana Haji sih? Oma tuh apaan aja inspirasinya jadi lagu. Lagunya juga dakwah. Betul ya Bu ya? Apaan aja katanya bisa jadi lagu Pak Haji Oma mah. Ih, kan waktu itu Pak Haji juga syutingnya sama Haji Oma. Saya mah Pernah. kurang tahu bener. Aus amat romannya. Iya, panitianya ada tuh, larutan jap kaki panitia. Cap badak. Hah? Cap badak. Gua nyebutin iklan itu mah. Ini panggungnya gede amat Pak Haji. Buat Masya panas Allah. dalam. Ini Ini. Pak Bos Pak Haji. Ini buat panas dalam. Tuan rumah tahu kalau penceramahnya panas dalam. Kalau panas luar dikasih payung. Panggung rijing ini mah cocoknya Haji Oma. Panggung mahal, ini panggung mahal nih. Adela. Gua aja ngomong sedikit doang kelihatan. Ini ehonya kurang. Enak ini panggung nih. Ada. Kayaknya sampai pagi juga kuat ya Bu ya. Banyak yang ini yang di. Apalagi kalau ada MC mati, penceramah mati. Ibu mau begitu. Tega amat. Ada lagu dangdut enak Pak Haji. Yang gimana sih? Lagu Rita Sugiarto Yang bagaimana? yang ngajarin pengantin baru terus saja punya keturunan. Bagaimana? Beranaklah sayang. Beranak. Oh bukan beranak. Berangkatlah sayang. Lu ngomongnya beranaklah sayang. Ari-ari di jalan. Hati-hati bego, hati-hati. Oh. Aku tidak minta ondel-ondel. Oleh setan, oleh. Ustadz mulai ngambek. Lalu sekali yang ngajak ngaji gue pikir, ngajak nyanyi gue pikir bener. Gak, aku tidak minta ondel-ondel, emang enteng lu bawa ondel-ondel. Lah enggak, saya mah dengarnya begitu. Apalagi lagu Ayu Ting Ting, Masya Allah. Yang bagaimana? Kemarin sempat ada yang viral, ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah. Itu namanya nyanyi, kalau ngedoa nggak gitu. Oh. Kayak Rabbana atina, itu bukan yang ngedoa, lagi nyanyi tapi yang dinyanyiin doa. Oh. Kalau semua orang di masjid ngedoanya Rabbana, nanti Tuhan ngobolinnya bagaimana? Tapi ada Pak Haji. Kayak lindungi Bilqis, ya karena emaknya penyanyi yang ngedoainnya begitu. Emak gue nggak begitu. Emak gue doain juga Allahumma ja'al auladana aliman, begitu emak gue doanya. Karena emak gue pengajian, kan dia emak gue ketua tim di pengajian. Tim apa? Tim buntel. Maksudnya? Iya, nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Oh ngandutin. Makanya kalau pulang pengajian suka ada sapu tangan isinya kue pepe, wajib kuli. Gue udah kepret masih nempel aja. Kue anting-anting remuk ya. Iya. Ada kuping gajah. Tapi gue itu kuping gajah gue kira gede kecil. Yang apa semua? Gue tanya, "Mak, kok kuping gajah kecil?" Iya, gajahnya kuntet gitu. Ya, yang parah mah yang masukin pisang. Begitu didudukin adem banget.
Tapi Pak Haji ada lagu Ayu Ting Ting, lagu paling berat sedunia ada itu. Gimana? Itu yang berat banget. Kesana kemari membawa Alfamart. Alamat bego. Salah mulu saya mah. Kesana kemari membawa alamat. Kalau Alfamart ada Indomat. Tapi katanya Pak Haji itu dulu syuting bareng Haji Roma Irama. Kalau Haji Roma memang legend, tokoh, pinter. Di sini juga banyak penggemarnya, ada Porsanya. Udah usia 80 ya Pak Haji? Gue tahu persis dulu lagu Tung Keripit Tulang Bawang itu nyari ahai susah. Dari mana ahai? Ya Tung Keripit Tulang Bawang, Tung Keripik Tulang Bawang belum dapat ahai. Ahainya? Pas magiin ada puntung di asbak tuh. Terus? Puntung rokok ditarik, Tung Keripik kenyot. Ahai. Jadinya? Baru enak Tung Keripik. Ahai tulang bawang. Terus? Itu. Kalau bibir kejepit jadi nggak hilang. Haji Oma ya. Gue mah tahu, gue mah apa. Itu lagu yang ituan. Yang mana? Yang bininya minta duit 1 juta ada 700. Emang kan pernah? Lagu itu. Emang pernah? Ya kan bininya minta 1 juta kan ada 700. Terus? Dikasih akhirnya. Jadi itu aransemen musik. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Baru. Lagunya? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasan. Tah 700, tah 700, berangkat ya. Tah Tahu 700. belanja di akhir. Haji Oma ya, pinter, Masya Allah. Istri Soleha lu nggak tahu ceritanya. Lah, emang Oh, ada? waktu pengantin baru nggak ngacak-ngacak kantong. Makanya lagunya Istri Soleha. Yang mana? Setiap keindahan Perhiasan. Iya pas udah 3 kali kehilangan duit ngejaga nggak nyanyiin lagi. Kirain Soleha, nggak tahu separuh maling. Itu katanya ada tuh. Waktu dulu kan Haji Oma tinggal di Tasik. Tasik kan masih banyak rimbun hutan-hutan. Ada orang lagi nebang pohon pisang. Dia mah dijadiin lagu. Ya kalau bahasa Sundanya nuar cau. Itu jadi lagu. Diterjemahin sama dia. Itu jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Lagu. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan. Jujur tidak makan. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Itu namanya lagu maling pisang. Haji Oma. Tuh Bu kalau ribut sama laki gitu. Jadiin lagu. Jangan piring pecah, gelas hancur. Haji Oma. Temen gua tuh bininya galak banget. Iya. Aku ngomel mulu sampai pusing dah. Nih Bang, maafin saya ajarin ya. Ini titipan dari teman saya. Kasih tahu teman-teman. Kalau punya bini galak, punya bini ngomel mulu, kita timpalin salah, kita diemin juga salah kan? Ya Bang, kita ngalamin gak itu? Ya gampang kata teman saya. Kalau bini udah jangan dilayani, diem aja, buka baju, buka celana, telanjang mulut aja. Buset. Jadi Maksudnya kita gimana? dari depan ke belakang, dari belakang ke depan kita aja. Udah nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang mulut aja. Terus? Itu bini nggak bakal ngomong, nggak bakal nyautin Bang. Iya, cuma nitip ke anak doang. Apa kata bini ke anak? Tutup pintu buruan, tutup pintu. Ntar bapak lu keluar. Ya aja malu punya suami PA. Kelihatan belalai gajahnya kali ntar. Mana kelonang-keloneng kayak biji Kalau lato-lato. sekarang tuh lagu-lagunya lagu-lagu Sabian. Iya Sabian. Kalau dulu orang tua kita lagu itu kayak selawat mari baca sholawat Nabi ya mak, agar kita semua mendapat sab. Itu masih apa? Dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin yang membawa amanat untuk para umat ya keras. Marilah hai kawan. Ya. Kalau bapak-bapak lagunya enggak itu. Yang mana? Kalau pengajian digituin bapak-bapak enggak ada suaranya. Kalau bapak pengen ada suaranya gampang nih. Nih. Lihatin gua semua kan? Nih, artinya pasti nyaut. Janda yang mana? Artinya ngikut janda yang putih. Allah, boleh tepuk tangan buat Pak Haji. Emang Masya Allah. darah apa? Ibu mohon maaf Pak Haji, besok awal bulan puasa. Iya. Sebetulnya Pak Haji ini sama saya mau berangkat ke Malaysia, ada Itu undangan. ada lagu itu yang enak. Yang mana? Sabian tuh. Yang mana? Yang dia kan temannya maling jeruk. Ada juga. Iya, terus ketahuan. Terus? Jadi lagunya tuh ngetop itu sama Sabian.
gara-gara maling jeruk ketahuan. Lagunya? Itu yang ya jamalu ya jamalu, lari temannya kenceng banget. Ya Jamalu ya Jamal. Sama tukang sayur, emaknya kan tukang sayur, nungguin tukang sayur. Terus? Anaknya nyari-nyari, ya apa belum datang-datang, pas dipanggil datang sama dia. Itu lagunya. Yang mana? Mang Nana itu. Tukang sayurnya Mang Nana. Tapi lagunya Man Ana. Lo salah beli kaset lo. CD-nya bajakan lo yang goceng murah. Bu, udah ya. Malam hari ini bentar lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Ada 1 hari lagi kita mudah-mudahan dikasih kesehatan dan doain saya sama Pak Haji. Besok pagi harus berangkat ke Malaysia dulu. Ada undangan dari Kedutaan Besar Malaysia dalam rangka undangan hitanan massal di Malaysia. Hitanan siapa? Upin Ipin. Udah apa Haji? Boneka mau disunatin. Saya cuma mau titip pesan, Pak Haji, saya cuma mau titip pesan yang mau jalanin ibadah bulan puasa mudah-mudahan dikasih kesehatan. Yang udah beli airnya mudah-mudahan dikabul kesehatannya, asam lambungnya normal, asam uratnya normal, kolesterolnya normal, dan juga semua yang kira-kira masih bermasalah dalam sehatnya mudah-mudahan Allah kasih sehat. Ya, itu MC separuh tukang air. Beli Bu, beli kesian Bu. Masih ada sisa 3 dus lagi di sana ya, mau silakan. Beli Bu, kalau emang minum kekenyangan buat cebok nggak apa-apa, air bersih. Udah Pak Haji. Tapi kalau ibu buka TikTok saya juga dagang Bu. Kenapa saya dagang susu, dagang sabun? Saya gak dagang susu, namanya Ummina Etawa Ajwa. Susu saya itu susu kambing campur korma buat lambung, asam lambung. Beneran Teteh, kalau mau beli. Kalau punya duit, kalau enggak mah diem aja dah, mau ngapain emang. Ibu silakan yang mau beli nanti lihat di TikToknya beliau. Iya, saya nggak bawa hari ini. Kenapa saya dagang susu Bu? Karena emang duit ceramah kurang. Tinggal check out ya Bu ya. Ntar check out, masukin keranjang, habis masukin keranjang langsung dibeli. Ya. Apaan? Itu susu. Mana gua nggak bawa. Enggak, di keranjang kuning. Iya Bu, terutama buat bapak-bapak. Iya. Bapak-bapak nggak boleh berhenti nyusu. Survei membuktikan yang berhenti nyusu perempuan 1 tahun 2 tahun berhenti nyusu. Kalau bapak-bapak laki-laki dari kecil sampai sekarang Pak nyusu terus. Karena susu hanya cocok buat laki-laki. Makanya emak keteter kan waktu itu. Maksudnya beli susu rencengan. Iya. Iya. Nggak emang begitu ya Mak. Insya Allah. Kalau 1 tahun 2 tahun cewek mah di samping nggak nyusu lagi. Kalau bapak-bapak sampai aki-aki. Iya, sampai ada tamu assalamualaikum masih nenek nanya salam. Maksudnya susu. Iya, mana bau bawang lagi kan. Udah ya. Mak, udah ya. Sehat-sehat buat semuanya Pak Haji. Ya. Kita tutup malam hari ini dengan doa. Doanya sama kiai kan? Doanya sama kiai ya? Doanya sama kiai aja. Anak mah enggak. Anak kan dibayarnya ceramah doang. Guruku saya, orang-orang tua saya maafin. Sesuai kapasitas saya ngajak ngaji. Makanya ini cakep bener. Saya punya saudara ngundang saya, alhamdulillah sekali lagi biar berkah. Kita udah besok mau masuk Ramadan, biar bersih sampai ke tempat yang bersih. Itulah bulan suci Ramadan. Emak biar sehat, biar kuat. Adik-adikku sayang, jangan tawuran, pulang sholat subuh pulang ya, jangan bawa batu ya. Yang saya diceramah di mana kemarin saya disuruh gitu. Adik-adik kita kadang-kadang mau sholat subuh bukan yang ke masjid malah pada muter-muter. Adik-adikku sayang, yuk ikutin apa yang diajarin orang-orang tua kita. Mau jadi apa aja kalau duduk di masjid aman. Karena survei membuktikan orang yang nongkrong di pinggir jalan, adik-adik kita yang nongkrong di pinggir jalan resikonya lebih besar daripada kita nongkrong di dalam masjid. Nongkrong di pinggir jalan ada mobil bisa ketabrak mobil, ada motor bisa keserempet motor, ada tawuran kita bisa kebabaran. Tapi nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Ya Bu, makanya adik-adikku sayang jangan nakal ya. Yuk ikutin apa yang diajarin orang-orang tua kita. Liatin imam, al imamu fis shalah ya dulu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimaman di luar sholat. Saya dulu jadi makmum, sekarang engkong saya meninggal saya jadi DKM. Saya jadi imam. Percaya nggak percaya ibu, saya pelawak tapi jadi imam. Kalau ada makmum. Kalau nggak saya sendiri ya. Tapi jadi khotib saya belum berani, tapi kalau Idul Fitri saya berani. Karena saya nggak enak kalau Jumat orang lihat muka saya nyengir, saya nggak enak. Takutnya ada setannya gitu Bos. Muka saya ada setannya takutnya. Ya dah mak dah udah capek dah mak ya, capek ya mak ya. Ada batu nggak situ, lempar ke sini mak nih. Sekalian belajar umroh lempar ke sini yang gede-gede mak nih. Mak belum pernah ngeliat penceramah pulang pada benjol gede-gede banget.
Dah emak sehat panjang umur, biar banyak rezekinya, biar jangan bingung sama puasanya. Orang yang puasa karena iman diampunin dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Kalau orang sore-sore udah nyari makanan di pinggir jalan, berarti bukan karena iman, karena kolak, karena lontong senderan di bakwan. Ya Bu, menu kita setiap sore kita keluar ada lontong senderan di bakwan, ada bakwan lagi rebahan di lontong. Itu ya sama sambal kacang. Biasanya gitu Bu. Ya itu yang kadang-kadang kita belum sampai terawih baru ke isya doang udah prek itu sambal kacang itu. Dah kurangin ya Bu ya. Dah mudah-mudahan kita puasa karena iman ya Bu ya. Doain saya, kita doain semua. Siapa orang yang benar, kita nggak tahu hari ini siapa yang paling benar. Semuanya kita masih audisi. Bisa jadi yang kita anggap jelek adik kita, abang kita yang lagi nongkrong di jalanan, Allah kasih hidayah, dia besok pagi lebih benar daripada kita. Bisa jadi tukang son duluan masuk surganya, karena kalau nggak ada son, sayang mbak-mbakan doang, kagak ada suaranya. Ini abang-abang saya, guru-guru saya sepanggung segini banyaknya, masya Allah. Ya khusus CEO kita juga. Bang Raiman juga, terus lu gak, lu MC juga di sana ada. Oh gua kata kali lu calon dewan kemakmuran masjid. Udah ya, dah ibuku sayang, saudaraku, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umrah Allah kasih banyak rezekinya berangkat umrah. Mudah-mudahan besok adik-adikku sayang, karena emaknya sering curhat dengan sebutan itu, besok adik-adikku jadi anak yang soleh-solehah, rajin ke masjid, biar jadi qori-qoriah, biar jadi hafiz-hafizoh, biar jadi dai-daiyah. Aku kasih tahu sama kamu sayang, jadi dai, jadi penceramah itu enak. Enggak menunggu tanggal 30 punya duit, kapan aja diundang bisa punya duit. Ya kamu pikir ceramah begini kelihatannya capek, ya enggak masalah, belajar, duitnya gede tau. Gue buka kartu aja nih, latihan aja di depan kaca, hadirin hadirat, daripada main HP mulu tuh, main game mulu. Itu teman saya, anaknya main HP tiap hari, matanya copot, jatuh, pluk. Ada dimasukin lagi, jatuh lagi, pluk. Sampai sekarang matanya jatuhnya. Tapi kalau baca Quran nggak ada orang matanya rusak karena baca Quran. Ntar jadi qori-qoriah, ya. Dah, belajar aja, hadirin hadirat, benerin tuh kalau jangan melorot gitu aja. Tadi gue jadi penceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, bapak saya mana, ibu saya mana, itu berarti tuh penceramah lagi kehilangan orang tuanya. Ntar lama-lama bisa, akalin aja ya. Kadang-kadang ilmuin nggak kena, akalin tuh kata orang tua, akal pakai. Mudah-mudahan adik-adikku sayang besok akalnya dipakai, ilmunya juga nyusul. Benar. Ayo belajar ngaji ridaillahi ta'ala, wa bi syafaati Rasulillah, wa bi qabuli doa abina wa ummina wal ustadzina.